Kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid diantaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-cita? Simaklah cerita berikut ini, lalu ambil nilai-nilai penting di dalamnya. Meraih cita walau nyaris putus asa. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledo Kombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah, berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini, kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledo Kombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persid Jember. Setiap hari, ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persid Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi, kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ia ingin berhenti bermain bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalan. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Cerita tersebut dapat kita rangkum dalam diagram berikut. Cita-cita Bayu yaitu menjadi pemain sepak bola. Halangan yang dihadapi, yang pertama, mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Kemudian, setiap hari berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan. Sikap yang dimiliki oleh Bayu Gatra, yang pertama, tidak mudah putus asa. Kemudian, pekerja keras dan gigih. Lalu juga sabar dan rajin berlatih. Usaha yang dilakukan oleh Bayu Gatra yaitu melakukan operasi agar dapat berlari kembali. Kemudian juga rajin berlatih dan menunjukkan prestasi gemilang. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa kerja keras dan kegigihan membuat dia tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha.
Demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kamu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu. Dalam mendeklamasikan puisi, selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting bagimu untuk mengetahui makna atau isi puisi. Apabila puisimu tentang harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisimu berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Jika puisimu berisi tentang pengalaman sedih, ekspresimu harus menunjukkan kesedihan, kesedihan yang mendalam seperti saat kamu kehilangan orang terkasih. Kamu dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan temanmu. Setelah kamu menghafalkan puisi, kamu dapat menjiwai puisi dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari puisi tersebut. Lihatlah kembali puisi-puisi yang ada di pembelajaran ini. Kamu juga dapat mencari beberapa puisi yang telah kamu buat sebelumnya. Golongkan puisi-puisi tersebut termasuk ke dalam puisi sedih, riang, atau puisi yang penuh pengharapan. Pilihlah salah satu puisi yang kamu paling sukai. Pahamilah isi puisi tersebut, lalu mulailah berlatih ekspresi wajah sambil mendeklamasikannya. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Contoh, ada masjid. Ini kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid diantaranya sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat, pengajian Al-Quran, ceramah kajian agama, taman pendidikan Al-Quran, kemudian peringatan hari-hari besar agama Islam, untuk iktikaf, buka puasa bersama, menerima serta menyalurkan zakat, fidyah, dan infak, dan yang lainnya. Kemudian ada gereja. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di gereja diantaranya menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal. Lalu untuk Natal, perayaan Natal ya, perayaan Epifani, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Paskah, dan kenaikan Yesus. Ada vihara. Kegiatan ibadah yang dilakukan diantaranya sembahyang, peringatan Waisak, kemudian peringatan Maga Puja, Asyada, Katina, serta Ulambana. Lalu ada pura. Kegiatan ibadah yang dilakukan ada persembahyangan Siwaratri, Pager Wesi, Nyepi, Galungan, Kuningan, Tawur Kesanga, dan lain sebagainya. Lalu kelenteng. Kegiatan ibadah yang dilakukan di kelenteng meliputi Tahun Baru Imlek ya, perayaan Tahun Baru Imlek, perayaan Cap Gomeh, Cengbeng, Pehcun, serta sembayang Tiongchiu. Dapat kita simpulkan, setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi, keyakinan, serta budaya masyarakat sekitar. Buatlah sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objeknya dalam bentuk montase. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya.
Gambar-gambar tersebut diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Alat dan bahan yang diperlukan ada kertas gambar, gambar-gambar yang sudah ada termasuk gambar rumah ibadah, lem kertas, gunting, dan alat gambar meliputi pensil, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Cara kerjanya, pertama, potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Terakhir, sempurnakan karya montase dengan menambahkan gambar tangan. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.